Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arshih wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbuna Jalla wa Ala atas limpahan karunia, rahmat, taufik, inayah, hidayah dan seluruh nikmatnya. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini, di hari yang baik ini, di bulan yang mulia, Allah masih mudahkan langkah kita untuk hadir di majelis ilmu dalam kondisi sehat walafiat. Tentu kita berharap semuanya senantiasa dijaga oleh Allah, dilindungi dan dijauhkan dari segala musibah, dan senantiasa dimudahkan dalam ibadah, diberikan istiqomah dalam bermulazamah ataupun berinteraksi dengan Al-Quran. Bil khusus di bulan Ramadan ini ya kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita semangat yang tak pernah luntur untuk senantiasa maksimal dalam beribadah untuk menggapai kemuliaan di bulan suci bulan Ramadan ini. Salawat beriring salam kita hadiahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW beserta pada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa menjaga dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita juga berdoa dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dan juga keluarga besarnya, baik pasangannya, anaknya, keturunannya, ayah ibunya, keluarga besarnya semua telah diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya dan masuk surga tanpa hisab insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah wa syukurillah sebagaimana informasi yang sudah tersampaikan ya, yang telah tersampaikan ke Bunung ya. Insya Allah di bulan Ramadan ini kita kalau ininya apa kan dia ngomong dia kita selesaikan gitu kan. Kalau menurut aku mohon izinnya mungkin di mute dulu. Nanti bocor. Ada bocor nih ya lo. tegaskan bahwa Papa tuh selama 3 bulan yang ini jadi admin boleh di iya Mbak Meta ditutup. iya sebentar kalau memang benar ya Baik. kan nggak tahu tapi nah kalau misalnya dari kalau Papa kan bilang ke aku itu cuma bertahan sampai 3 bulan ini aja sampai anaknya sekolah gitu ya kan sampai sekolah Gimana kan admin? dia bawa Meta atau aku dijadikan co-host boleh aku bantu. bentar Dirgantara off, Dirgantara. ya misalnya sekarang ini apa kemarin ini gitu kan. Baik. Terima kasih barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Insya Allah kita masih ada 2 pertemuan ya sebelum masuk Lebaran. Nah, 2 pertemuan ini sudah kita sampaikan kemarin ke Gunung. Kita akan mengisi yaitu kesiapan kita untuk akhir Ramadan. Dan kemudian satu lagi tema yang mungkin dulu pernah disampaikan yaitu untuk kajian zakat. Nah, karena itu untuk tadaburnya yang satu ayat satu pekan itu sementara kita off-kan kemarin terakhir sampai ayat 113 dari Al-Baqarah. Nggak apa-apa, nanti kita akan lanjut insya Allah setelah Lebaran insya Allah. Dan memang tema ini yang akan kita kaji hari ini nggak kalah penting karena ini langsung dengan kondisi kita saat ini ya, sangat relevan khususnya menjelang akhir Ramadan ini. Saat ini kita sudah masuk pas pertengahan Ramadan, maka kita perlu merefresh. Jangan sampai akhir Ramadan ini membuat kita lemas, loyo, kurang semangat. Bahkan seharusnya akhir Ramadan membuat kita semakin gaspol ya. Karena memang di akhir inilah Allah memberikan kemuliaannya yang paling besar dengan hadirnya Lailatul Qadar. Maka sangat pantas hari ini kita akan isi yaitu mengejar keberkahan di 10 akhir Ramadan untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Dan tentu berharap kajian kita pada hari ini betul-betul menjadi bekal dan persiapan yang matang ya sebelum betul-betul masuk ya menghadapi akhir Ramadan.
Ya, jadi memang sangat penting sekali untuk kita siapkan karena segala sesuatu perlu persiapan. Ya, kalaulah tanpa persiapan ya pastinya kalau kita gagal menyiapkan sama dengan siap gagal kan gitu. Dan kita tidak mau seperti itu. Kita ingin menyiapkan semuanya supaya akhir Ramadan ini betul-betul menjadi akhir Ramadan yang terbaik karena betul-betul maksimal dalam ibadah Ramadan kali ini. Insyaallah biiznillah. Tidak memperpanjang kalam, ini Ana sudah buatkan materinya juga dan materi ini sebenarnya Ana buatkan berupa e-booknya, buku saku dan alhamdulillah sudah selesai, tinggal finishing saja. Tapi nggak apa-apa, hari ini kita kaji dan nanti kalau sudah siap diedarkan, mudah-mudahan ya besok atau kapan, insya Allah segeralah. Materi ini yang sudah Ana buatkan menjadi buku, tapi bukan buku cetak ya, karena waktunya singkat. Jadi kita tulis dan menjadi buku saku yang bisa dibaca dari HP. Nanti Ana akan kirimkan juga insya Allah, supaya nanti lebih matang lagi. Jadi hari ini kita bedah bukunya, kemudian nanti kita akan berikan juga e-booknya nanti untuk persiapan menghadapi akhir Ramadan ini. Baik, kita awali dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana birahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Ini sudah Ana tampilkan slide-nya ya, mudah-mudahan kelihatan. Yaitu 10 akhir Ramadan. Kapan akhirnya? Masih ada kesempatan persiapannya 5 hari lagi. Tepatnya di hari Kamis nanti ya. Di hari Kamis depan itu sudah masuk tanggal 20, berarti malam Jumatnya itu sudah masuk tanggal 21. Nah, mungkin bagi sebagian orang, ya ada apa? Biasa aja kan gitu. Bahkan sudah pikirannya, mindsetnya sekarang mungkin sudah beli baju, udah siapan mudik, udah mikirin nanti lebaran gimana, kan gitu. Nah, kita nggak ingin seperti itu ya. Kita ingin, oke tadi suaranya di mute, type. Kita ulangi lagi tadi ke mute sama admin. Oke, syukran. Sorry, ini jadi kacau. Maaf, lanjut Ustadz. Oke, siap. Terima kasih. Nah, kita ingin Ramadan kali ini kita lebih berwarna, lebih baik karena ada persiapan untuk menghadapi kemuliaan yang Allah siapkan, yang Allah sajikan di akhir Ramadan ini. Baik, kita masuk. Mana nih? Udah kelihatan ya? Kita awali dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada doanya, biasanya sebelum ngaji ini di tradisi pesantren ini doanya seperti ini. Nawaitu ta'alim wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa nafa wal intifa' wal ifada wal istifada wa hatha 'ala tamasuki bi kitabillahi wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi amin ya mujibas sa'ilin. Artinya aku berniat untuk belajar ya dan mendapatkan pelajaran, untuk mengingat dan mendapatkan peringatan dan mencari nafkah dan mendapatkan manfaat ya. Wal istifada wal istifadah. Intinya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita niatkan hari ini ya untuk belajar bersama dan mendapatkan manfaat dari kajian singkat hari ini. Meskipun secara online, tapi insya Allah keberkahannya tak jauh beda dengan secara offline. Insya Allah biiznillah. Baik, sesuai dengan temanya yaitu mengejar keberkahan di 10 akhir Ramadan dengan adanya Lailatul Qadar. Sebelum masuk, maka perlu dijawab dulu ya. Mengapa Lailatul Qadar begitu istimewa? Ya, mengapa Lailatul Qadar ini fokusnya kita langsung Lailatul Qadar nih ya. Karena memang fokus utama nggak ada yang lain. Fokusnya setelah 10 itu, ya setelah tanggal 15 ini persiapan 5 hari menuju 10 akhir. 10 akhir ada apa? Lailatul Qadar. Nggak ada yang lain kan itu. Itu yang kita fokuskan. Tentunya Lailatul Qadar bukan hanya 1 hari 2 hari. Ya.
Tapi persiapannya ya 10 semuanya. 10 itu kita kejar semuanya. Gitu, bukan tanggal 21 saja. Ya, makanya kita siapkan ini jauh-jauh. Dan untuk menggapainya tentu kita perlu kenalan dulu mengapa Lailatul Qadar begitu istimewa. Ada rasa semuanya sudah tidak asing dengan kalimat Lailatul Qadar, sehingga secara individu Anda rasa sudah bisa menjawab ya. Nah, jawaban itulah yang menjadi motivasi kita nanti. Kalau menganggap Lailatul Qadar itu hal yang nggak istimewa, ya nantinya akhir Ramadannya biasa aja kan gitu. Kalau dianggap nggak penting, ya akhirnya nggak dikejar. Recording in progress. Aduh, ada iklan tadi, mohon maaf. Iklan, mudah-mudahan nggak terganggu tadi ya. Baru mau japri Ustadz, suaranya hilang. Suaranya hilang dan tiba-tiba keluar sendiri, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Jadi pertama kita sadari dulu Lailatul Qadar itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat istimewa. Supaya termotivasi kita itu sedang mengejar sesuatu yang istimewa kan gitu. Kalau selama ini puluhan tahun kita bertemu Lailatul Qadar tapi nggak mendapatkannya padahal di depan mata, bisa jadi kita menganggap sesuatu yang biasa aja kan gitu. Tapi kalau sesuatu itu menjadi istimewa, sesuatu yang sangat penting dan harus dikejar, maka perlu persiapan, perlu alat tangkap yang modern kan itu kan. Betul-betul ada strateginya supaya mendapatkan keistimewaan. Nah, maka ini kita mulai dengan pertanyaan, mengapa Lailatul Qadar begitu istimewa? Bayangkan, ini kita takhayal dulu, menghayal dulu. Ada satu malam, di mana satu malam itu dosa-dosa kita doa-doa kita diangkat langsung ke langit. Bukan hanya doa, dosa-dosa pun semua dosa diampuni. Dan takdir hidup kita bisa diubah oleh Allah. Bayangkan. Yang mana satu malam nilainya melebihi ibadah 83 tahun. Ya, kebayang ya. Kita aja terawih sejam itu udah encok, pegel, linu, asam urat, kambuh semua gitu kan. Masya Allah. Lah ini dalam satu malam itu kalau seandainya kita sholat cuma 2 rakaat, tapi ternyata sholat itu bertepatan dengan datangnya Lailatul Qadar, maka terhitung seakan-akan meskipun nampak cuma 2 rakaat, tapi terhitung sebanyak 83 tahun lebih 4 bulan tanpa berhenti alias non-stop sholat terus. Itu baru sholat. Belum kalau ngepasin malam itu, kita lagi baca Quran 1 juz. Masya Allah. Maka seakan-akan kita sedang membaca Al-Quran sepanjang 83 tahun non-stop. 1 juz non-stop. Masya Allah, kebayang ya. Termasuk ibadah-ibadah lainnya. Entah itu zikir, entah itu sedekah. Ya, padahal dari usia saja kita belum tentu sampai 83 tahun. Kalaulah sampai 83 tahun, itu pun yakin ya, nggak mungkin selama 83 tahun ibadah terus. Ada kerjanya, ada tidurnya, ada malasnya, ada mainnya. Ya, 24 jam inilah, 24 jam ini kita sholat itu kan zuhur paling 2 menit kan itu. Apalagi subuh semenit kan itu. Buru-buru semua, ngajinya paling berapa jam. Dibanding ngejar dunianya, dibanding main-mainnya, dibanding happy-happynya. Makanya Allah berikan kesempatan. Satu malam itu. Kalau ngepasin, Masya Allah. Maka bisa menutupi segala dosa kita, bisa mengangkat doa-doa kita, dan bisa mengubah takdir kita. Inilah Lailatul Qadar. Begitu istimewanya dia. Dia adalah hadiah terindah dari Allah untuk hambanya. Tapi tidak semua. Hanya yang gigih mencarinya. Harus dicari. Maka dari Jul tadi mencari dan mengejar. Bahkan bukan hanya mencari. Mengejar, harus dikejar. Ya, harus dikejar. Tidak diam berpangku tangan. Ya, tetapi harus ada usaha, ada effort yang luar biasa untuk mendapatkan nilai ini. Dan kita saat ini sedang belajar untuk mengejarnya. Bagaimana persiapan cara mengejar yang efektif dan efisiennya insya Allah.
Ini ya. Jadi sudah tahu kenapa begitu istimewa. Dalilnya jelas, sudah hafal semua dalam Al-Quran surah Al-Qadar. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Baik, ini surat yang sudah kita hafal, yaitu surat Al-Qadar. Secara makna, secara terjemah bebas. Nah, karena kita kajiannya bukan kajian tadabbur seperti biasa, ini kita langsung menerjemahkan aja ya. Sungguh kami, yaitu Allah, ya. Kalau kita tadabbur berarti kenapa kami, sudah kita bahas ya, kami itu menunjukkan at-ta'zim, keagungan Allah, atau pekerjaannya dibantu oleh malaikat. Kami telah menurunkan anzala, berarti sekali turun. Sekali turun ya. Hu Al-Quran, sekali turun pada malam Lailatul Qadar. Artinya, sungguh kami dengan keagungan kekuasaan kami sebagai Rabb kalian, yaitu Allah, kami menurunkan Al-Quran dengan bantuan malaikat karena menggunakan kami pada malam Lailatul Qadar. Dengan sekali turun, Al-Quran sekali turun. Baik, berarti dari mana? Dari Sidratul Muntaha ke Sama'id Dunya. Ya, turun sekali itu dari Sidratul Muntaha ke Sama'id Dunya, ke langit bumi. Baru dari langit bumi turun ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berangsur-angsur sepanjang 23 tahun. Tahu dari mana? Karena Allah menggunakan anzala. Berbeda dengan tanazzala atau nazzala, artinya berangsur-angsur. Lanjut, wa ma adraka ma lailatul qadr. Ini gaya bahasa Al-Qur'an, yaitu dengan cara bertanya. Ya, padahal tentu yang ditanya tidak lebih tahu. Tapi inilah cara Allah supaya ini menunjukkan pentingnya perkara ini. Ya. Sebagai contoh, saya kasih tahu ya, 1 tambah 1 2. Itu satu yang biasa. Tapi ketika kita, tahukah kamu? Wah, tahukah kalian wahai para santri? Sehingga ada usaha untuk fokus. Nah, ini yang Allah inginkan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Sehingga orang yang awalnya ngobrol dan lainnya fokus kepada pertanyaan tadi. Apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar? Diajak berpikir. Pada akhirnya Allah sendiri menjawab, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Qadar, Lailah itu Qadar ya. Lailah, tapi lihat di sini. Malam itu dalam Al-Quran, surat malam, surat Al-Lail. Surat Al-Lail, wal-laili idza yaghsha. Tapi kenapa di sini menggunakan ta lailatun bukan lailun? Ini ada yang tersirat. Ini kalau kita kajian tadabbur ya, biasa kita menggunakan seperti ini. Mudah-mudahan enggak bingung nih ya. Kalau menggunakan tanban ta, lailun menjadi lailatun. Nah, ini ada makna yang tersirat. Apa itu? Kalau lailun berarti malam-malam pada umumnya. Malam Jumat Lailul Jum'ah. Ya. Malam Kamis Lailul Khamis. Tapi kalau pakai lailatun, pakai tambahan ta, itu bukan hanya berubah dari muzakkar ke muannas, tetapi ada makna tersembunyi adalah malam yang spesial. Malam yang spesial. Ya. Jadi penggunaannya bukan Lailul Qadar, tapi Lailatul Qadar, yaitu malam yang spesial. Hanya ada satu malam. Menunjukkan spesialnya malam tersebut. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin.
malam spesial disebut Al-Qadar tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam dibanding 1000 bulan. Atau kalau kita konversikan tadi 83 tahun lebih. 4 bulan ya, 83 tahun saja biar mudah. Baik, ini ayat ketiga menjelaskan keistimewaannya. Kemudian lanjut, tanazzalul malaikah warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Nazala, tadi anzala sekali turun, kalau nazala turun, nazzala turun berangsur-angsur, tanazzala keroyokan turunnya. Nah ini beda ya, uniknya bahasa Arab ketika kita paham gramatikal nahwunya. Nazala turun, ya saya turun, berarti nazal tu, aku turun dari tangga. Angzala menurunkan, sekali turun. Nazala menurunkan banyak. Kalau tanazzala keroyokan, gerudukan. Ya hujannya itu tanazzala karena keroyokan, enggak setetes-tetes tapi keroyokan kan itu kan. Itu menggunakan kalimat tanazzala. Aslinya bukan tanazzala tapi aslinya tanazala. Ya, aslinya tanazala dalam gramatikal nahwunya. Tapi unik di sini, Allah hilangkan panjangnya. Tanazala dihilangkan menjadi tanazzala. Kenapa? Ingin menggambarkan cepatnya turunnya malaikat itu cepet banget. Keroyokan tuh dari langit langsung wut, nggak pakai panjang. Tanazala terlalu panjang, tapi tanazzala. Masya Allah. Tahu dari mana? Karena seharusnya gramatikalnya menggunakan tanazala. Allah ingin menggambarkan cepatnya turunnya keroyokan malaikat itu di malam itu. Meskipun kalau kita lihat ke langit ya nggak ada apa-apa. Tapi melalui firman Allah, Allah mengatakan ketika malam itu turun, maka malaikat dari turun semua yang keroyokan ke atas bumi. Semuanya turun. Al-malaikah, seluruh malaikat. Waruh, di sini siapa? Jibril. Jibril pun panglimanya turun. Nah, kenapa? Bukankah Jibril itu termasuk dari malaikat? Iya. Tapi disebut ini untuk lita'zim. Ya. Kalau saya sebutkan contohnya, telah datang ibu-ibu yang cantik dan juga Bu Mita. Masya Allah. Ini Bu Mita dispesialkan karena paling cantik contohnya. Mohon maaf ini tidak Masya Allah. tidak menafikan kecantikan yang lain ya. Ini ada Bu Bundung, kemudian Bu Nita dan Banyak lainnya. ibu-ibu yang lain, Ustadz. Ya, tapi ini kenapa dispesialkan? Karena kenapa disebut? Karena ada yang spesial tadi. Nah ini juga malaikat ini keroyokan turun dengan cepat. Kemudian disebutkan ar-ruh, yaitu Rohul Kudus, artinya di sini adalah Jibril untuk ta'zim karena memang di sini ngomongin Al-Qur'an. Maka Jibril ini disebut khusus karena dia memang istimewa karena turunnya Al-Qur'an melalui perantara Jibril. Fiha di dalam malam itu Lailah tadi. Biizni rabbihim dengan izin Rabb mereka yaitu Allah. Min kulli amr. Semuanya punya kesibukan. Nanti kita akan bahas ya lebih detail. Karena ini baru kita ngomongin singkatnya. Kalau kita tadabbur ini mungkin 1 jam 2 jam sendiri nih. Ini saya sebutkan secara singkatnya saja. Min kulli amr artinya malaikat yang jumlahnya mungkin jadi jutaan, miliaran, triliunan itu. Ya, semuanya datang dengan berbagai macam perkara. Keroyokan nyari mana nih hamba-hamba Allah ini yang sedang berdoa. Keroyokan mau bawa ini. Mana doanya? Tak bawain semuanya. Kalau kita tervisualkan kali itu. Kalau seandainya kali itu kita sedang berdoa, bayangkan sekitar kita ini. Bahkan digambarin di tafsirnya itu, ya bahkan nampak di langit itu tertutup gelap kalau seandainya bisa divisualkan. Karena tertutup oleh banyak malaikat numpuk keroyokan mencari orang-orang ini sedang berdoa di malam itu. Bayangkan kala itu ngepasin kita sedang berdoa. Kan indah sekali. Langsung dibawa malaikat. Diambilin semuanya. Dan bayangkan pula kala itu kita lagi ngorok. Jadi malaikat gedek nih. Malam Qadar mah tidur nih. Malah main apa? Main gaplek. Main apa? Karambol. Ya Allah. Kan gak ada ilmunya. Tapi kalau ada ilmunya, siapkan dari sekarang. Kan gitu. Masya Allah. Min kulli amr. Segala perkaranya ini malaikat ini semuanya sibuk nyari urusan manusia ini. Atas izin Allah. Di malam itu.
Semuanya keroyokan, dari atas keroyokan. Udah seakan-akan, wah, kita memvisualkan itu nggak bisa nih, kalimat tanazzala ini. Sampai kapan? Salam, maka keselamatan, kesejahteraan bagi mereka yang mendapatkan malam itu ya, khusus pada malam hari itu, ya, hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Berarti kalau bisa, kalau kita yakin malam itu malam Lailatul Qadar, maka malam itu jangan sampai 1 detik pun terlewat. Ya. Kalau perlu siap-siap dari sekarang, latihan begadang, bukan buat nonton bola, gitu. Tapi untuk ini kita lihat ini, ngebayangin, masya Allah, ya malam itu kita pas gitu. Nah, kita berharap ya mudah-mudahan ini kita dapatlah hari ini kita belajar mengenal Lailatul Qadar. Nah, mulai dari kenal, akhirnya mulai dari sayang, akhirnya nanti bisa ketemu dan mendapatkannya insya Allah. Baik, ini kita baru mukadimah nih. Ini Anda siapkan 30 slide lebih bahkan, ini baru 4 slide ini. Dalam hadisnya, Semoga sampai ya semuanya Ustaz. insya Allah. Kalau nggak nyampe nanti ya dari bukunya bisa juga nanti insya Allah. Tapi insya Allah kita sampaikan. Insya Allah. Baik Ustaz. Rasulullah SAW bersabda, ini dalilnya hampir sering kita ketemu di bulan Ramadan juga ya. Jadi dalilnya itu lanjutan sebenarnya. Man qama lailatal qadari. Kalau yang sering kita dengar man shoma Ramadan, man qama Ramadan. Nah, ini man qama lailatal qadari. Hilang lagi suaranya Ustaz. Halo? Kedengaran? Ada Ustaz jelas. Oh, jelas ya. Baik. Baik. Man qama lailatul qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ini hadisnya udah sering kita temui ya, khususnya di bulan Ramadan ini. Man shoma Ramadan, man qoma Ramadan. Kalau ini man qoma lailatul qadar. Barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar. Nah, berarti kata kuncinya di sini tiap malam harus dibiasakan sholat malam ini. Apalagi kalau itu berjumpa dengan Lailatul Qadar. Dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala. Ikhtisab artinya mengharap pahala dari Allah. Maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Hadisnya sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini sama dengan hadis yang mungkin berhubungan dengan Ramadan. Tapi ini dua dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis yang menjadi landasan utama tentang istimewanya bulan Ramadan. Kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui betapa istimewanya Ramadan, dalilnya sudah jelas. Pernahkah kita bertanya pada diri kita? Ya, pernahkah kita bertanya pada diri kita? Apa pertanyaannya? Dengan keistimewaan yang luar biasa tadi, kondisi yang luar biasa tadi, mengapa banyak orang yang melewatkannya? Kelewat bukan hanya Ramadan, kelewat juga Lailatul Qadar. Padahal mereka sudah beribadah. Iya, beribadah. Tapi dia kelewatan. Mungkin semangat nih di awal Ramadan, semangat, tapi ternyata di malam Lailatul Qadar dia terlalaikan. Sangat mungkin sekali. Sangat mungkin sekali. Tiba-tiba sibuk nge-mall, itu capek pulang tidur gitu. Atau mungkin sibuk kebanyakan apa? Nah, kalau akhir Ramadan biasanya banyak bukber. Boleh bukber, tapi kan kalau kelewatan bahaya nih kan itu. Atau mungkin sudah mulai sibuk mudik, akhirnya kelewatan juga. Kan itu kan? Nah, ini pertanyaan untuk kita masing-masing. Maka rahasianya Lailatul Qadar bukan untuk orang yang setengah-setengah. Kalau kita dari sekarang udah nggak menganggap dia istimewa, ya bisa kelewat juga. Jadi nggak setengah-setengah. Dia adalah hadiah untuk mereka yang berani mati sebelum mati. Masya Allah. Belum masuk, udah sungguh-sungguh dulu ini. Ya, meninggalkan kemalangan, memutuskan segala hal yang melalaikan. Dan totalitas menghadap Allah di sepertiga malam terakhir. Jadi perjuangannya bukan nunggu nanti tanggal 21. Harus mati sebelum mati. Kan? Berjuang sebelum mulai berjuang. Jadi siapkan diri sekarang. Masih ada waktu. Jadi gak ada, masih lama ya? Nanti dah. Sekarang enjoy dulu. Enggak. Sekarang ajang untuk latihan kan itu. Ajang untuk latihan sekarang.
Logikanya gini, logikanya. Kita punya anak nih. Anak kita sekarang hari ini ada apa? Hari Sabtu ya. Hari Senin besok, oh, enggak 5 hari lagi berarti ya udah. Hari Kamis besok, anak kita mau ujian, Pak. Ya, ibu-ibu dan Bapak. Kita punya anak. Hari Kamis besok ujian. Tapi ketika hari ini, besok, lusa sampai hari Rabu enjoy main HP, main game, jalan sana, jalan sini. Kita tanya, loh, kamu kok nggak belajar, nak? Nggak, nyantai, ujiannya masih hari Kamis. Nggak ada persiapan? Nggak usah. Ngapain siap-siap? Ntar juga ketemu. Ketemu ujian maksudnya. Kira-kira anak ini nggak belajar, nggak ada persiapan, apa yang terjadi? Siap gagal dia. Ketika datang ujian, pelongo-pelongo, kan? Karena nggak ada persiapan. Sama, kita ini nganggep, oh, 10 akhir Ramadan masih 5 hari lagi, santai. Nggak ada persiapan, nggak ada latihan. Akhirnya ketemu 10 Ramadan, mau nggak mau, akhirnya gagal. Di malam pertama udah gagal, na'udzubillah. Dan itu bisa jadi, itulah kita, Ramadan tahun lalu, Ramadan 5 tahun lalu, Ramadan 10 tahun yang lalu. Karena tidak ada persiapan. Nah sekarang ini ada kesempatan, Allah hadirkan, ini yang hadir ini, bukan karena ada selebaran dari gunung, tidak. Bahkan tanpa mengenal gunung contohnya ini. Kalau Allah mau, Allah gerakkan tiba-tiba ketemu. Atau dengan cara baca buku yang lain untuk persiapan. Jadi hadirnya kita di sini memang Allah pilih kita supaya kita menyiapkan nih. Bertemu dengan Ramadan aja udah tamu istimewa, apalagi bertemu dengan Lailatul Qadar. Maka Allah pilih kita hari ini untuk belajar ini, untuk persiapan supaya nanti ketika betul-betul berjumpa dengan 10 akhir, kita betul-betul siap berjuang mati-matian, insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Mari kita mulai perjalanan ini ya. Ini ya. Bersiaplah untuk bertemu malam yang akan mengubah hidup. Ya, siap-siap ini kita ya. Bukan hanya di dunia, bukan hanya mengubah hidup di dunia, tetapi juga sampai akhirat nanti. Artinya, malam itu bisa jadi penggugur dosa kita. Kan janjinya tadi apa? Janjinya tadi apa? Kalau malam itu kita sholat malam dengan penuh keimanan, Allah ampuni semua dosa-dosa dia yang masa lampau. Bayangkan kita ibadah malam itu, ternyata bertepatan Lailatul Qadar, meninggal dunia, begitu indah sekali. Bebas dari dosa. Meninggal dunia terhitung 83 tahun ibadah terus menerus. Indah sekali. Karena bisa jadi setelah itu kalau kita masih bertemu hari esok, ya kita dosa lagi. Maksiat lagi. Ya, artinya malam itu kita jadikan sebagai apa? Sebagai ajang untuk menggugurkan dosa semua. Ajang untuk panen. Maka jangan sampai puas dari nonton saja. Oh, malam ini malam ganjil. Oh, nonton saja. Itu kita dulu mungkin. Tapi jadilah pemenang. Jadilah orang yang menggapai Lailatul Qadar. Ya. Maka mulai saat ini tanamkan, aku nggak akan puas sekarang jadi nonton Ramadan saja. Hari ini mungkin kita, ya Ramadan gini-gini, sudah 15 hari gini-gini aja. Tapi tidak, mulai hari ini aku ingin menjadi pemenang. Aku ingin menjadikan Ramadan, sisa Ramadan ini, menjadi Ramadan terbaik. Bahkan terbaik sepanjang hidupku. Mungkin tahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun lagi, tahun lalu, 50 kali kita bertemu Ramadan gitu-gitu saja. Maka why not? Kenapa tidak? Kita jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Yang bisa mencukupi perjalanan kita sepanjang hayat kita. Dan tentunya kita juga sadar tidak ada jaminan bagi kita apakah tahun depan masih berjumpa atau tidak. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita kan. Karena orang yang meninggal kemarin juga berharap dia masih bertemu Ramadan tahun ini. Tapi kan mereka sudah mendahului kita. Nah kita pun juga berharap tahun depan masih bertemu Ramadan. Tapi tidak ada jaminan.
bisa jadi kita adalah orang yang mendahului. Dan Ramadan ini Ramadan terakhir. Maka mumpung memberikan kesempatan. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Ya, insya Allah kita siap menjadikan Ramadan, bukan hanya Ramadan saja, tapi akhir Ramadan ini menjadi penutup Ramadan, menjadi tahun ini menjadi penutup yang terbaik sepanjang hidup kita, insya Allah. Baik, kita mulai dengan memahami esensi. Kita mengenal dulu. Ya, sebagaimana patah nggak kenal ya nggak sayang kan gitu. Nah, sering juga kita sampaikan kualitas ibadah kita tergantung sejauh mana kita mengenalnya. Ya, kualitas ibadah kita tergantung sejauh mana kita mengenal ibadah tersebut. Semakin kita kenal, maka semakin baik ibadahnya. Nah, kita berharap ini sebelum masuk 10 akhir, kita kenalan dulu apa itu Lailatul Qadar, apa esensinya, apa urgensinya dan lainnya. Baik, tidak panjang kalam, kita lanjutkan saja, takut waktunya berjalan cepat. Apa itu Lailatul Qadar? Tadi di awal sudah kita spill ya, sudah kita sampaikan, tapi kita lebih mendalam, bukan hanya itu saja. Itu kan tadi yang dari dalilnya. Nih, secara bahasa, Qadar makna yang pertama, ini kita ambil dari beberapa penafsiran ya. Artinya adalah kemuliaan at-ta'zim atau al-uzmah. Lailatul uzmah, malam yang penuh dengan kemuliaan, keagungan. Kenapa mulia? Ya kita tahu tadi malam ini jadi malam yang sangat mulia, lebih baik dari 1000 bulan. Nggak ada malam lain. Dari 360 hari hanya malam itu saja. Maka luar biasa ya. Kalau seandainya setahun nggak dapat, tahun lalu nggak dapat, kemarin nggak dapat, terus sampai kapan gitu. Tahun ini insya Allah dapat semuanya, insya Allah. Biiznillah. Baik yang mendengar ataupun berbicara, semuanya dapat. Amin ya Rabb, insya Allah. Kedua, Qadar diartikan sempit. Ya, al-dhayyiq. Artinya al-qadar al-dhayyiq. Sempit ini makna dalam Al-Quran ya. Qadar dalam Al-Quran itu bisa artinya mulia, bisa diartikan sempit. Kenapa disebut sempit? Bukan baju yang sempit karena gemuk kan gitu, enggak. Nah, sempit karena malam ini bumi menjadi sempit. Bumi menjadi sempit, penuh sesak. Tadi kita sebut ya, kenapa sesak? Ada dua kemungkinan. Karena keberkahan dan rahmat Allah yang turun. Kedua, karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi. Ya, tapi ini harus didasari keimanan. Kalau nggak keimanan ya malah. Saya tidur nyenyak-nyenyak aja, nggak ada yang ngerecokin, ngerasa lega. Iya, tidur kan gitu. Tapi secara keimanan, secara gaib kita yakini di malam itu disebut qadar karena malam itu malam yang sempit. Karena apa? Penuhnya keberkahan dan rahmat Allah yang turun bergelimangan. Tinggal kita mau ngambil atau tidak gitu. Dan bersamaan itu tadi apa? Tanazzalul malaikah. Malaikat keroyokan turun dengan cara cepat turun ke bumi untuk menuntaskan perkara manusia, masya Allah. Ketiga, qadar dimaksud ya takdir ya. Kita kenal namanya qadar takdir. Karena pada malam ini ya Allah menetapkan takdir-takdir untuk 1 tahun yang akan datang. Ya kita berharap ketika Allah menentukan takdir tersebut ya kita dalam kondisi beribadah pada Allah. Sehingga apa? Ya tentunya setahun ke depan menjadi hal yang baik pula. Na'udzubillah, lagi ditetapkan takdir kita dalam bermaksiat, lagi malas-malasan, ya, na'udzubillah nanti berefek kepada apa? Takdir-takdir yang akan datang, na'udzubillah. Nah, ini makna secara bahasa ya. Secara bahasa qadar beberapa makna yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Disebut al-'azmah, kemuliaan atau keagungan, atau tadyiq atau dhayyiq, karena sempit ataupun takdir. Ya, qadar takdir. Nah, esensi dari Al-Qadar, kalau kita mereview dari surah Al-Qadar tadi, maka kita akan pahami ada apa di malam Lailatul Qadar itu. Maka kita sebutkan di malam itu secara konteksnya Allah menurunkan Al-Quran.
Ya, maka menjadi malam mulia karena berhubungan dengan Al-Qur'an. Ya, karena hubungannya dengan Al-Qur'an. Jadi nggak serta-merta tiba-tiba mulia, nggak. Ada sebabnya. Apa sebabnya? Karena turunnya Al-Qur'an. Dan ini kembali lagi harus menjadi refleksi bagi kita, renungan bagi kita. Kita mengejar sesuatu yang mulia. Tanya, kenapa dia menjadi mulia? Oh, ternyata mulianya dengan Al-Qur'an. Bahkan efek imbasnya bukan hanya di malam itu, bukan malamnya turunnya saja, ya. Tapi efeknya di malam itu, efeknya. Gara-gara Al-Qur'an ini, malamnya menjadi malam terbaik, dilipat gandakan. Satu malamnya seperti 83 tahun, 1000 bulan. Efeknya bukan hanya ada satu malam, efeknya sebulan penuh. Ramadan, ngepasin di Ramadan, ternyata Ramadan menjadi bulan yang mulia pula dari bulan-bulan yang lainnya. Bahkan efeknya bukan berimbas pada satu bulan penuh, pada makhluk yang membawanya. Roh tadi, Jibril menjadi malaikat terbaik, menjadi panglimanya malaikat. Bahkan bukan hanya yang wasilahnya saja, bukan hanya yang Jibrilnya, bahkan manusia yang mendapatkannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, menjadi manusia terbaik sepanjang masa. Terbaik di antara para nabi dan rasul. Masya Allah. Bahkan berefek pada turunnya tempatnya. Gara-gara Al-Quran. Ya, yaitu Mekah dan Madinah. Ya, kita nggak kebayang kalau Al-Quran itu turunnya itu di Bantar Gebang gitu contohnya. Bisa jadi Bantar Gebang menjadi kota terbaik, tersuci kan gitu. Cuman sayangnya kan ya bukan di Bantar Gebang itu. Ini contoh kan itu. Atau mungkin di Pamulang di tempat saya kan gitu. Ataupun di saya sekarang lagi di Kemang, lagi di Ampera. Tapi Allah turunkan di Mekah dan Madinah dan kita sepakat menjadi kota suci terbaik dari seluruh kota yang ada. Subhanallah. Dan berefek pula nggak berhenti sampai di situ. Kepada seluruh manusia yang mengabdikan dirinya dengan Al-Quran akan menjadi manusia terbaik. Maka keluarlah hadis, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian. Ini ada orang yang sudah baik. Ini, yang hadir ini baik semua. Tapi khair, ada yang paling baik, yang terbaik dari yang baik. Itu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Gara-gara Al-Quran. Itu esensi dengan adanya Lailatul Qadar. Gara-gara Al-Quran. Ini refleksi juga bagi kita. Bagaimana? Kita ngejar sesuatu yang istimewa, tapi bagaimana relasi kita, interaksi kita dengan Al-Quran. Tentu juga harus lebih baik. Kan gitu. Insya Allah. Karena yakin sih yang hadir ini nampaknya sudah para hatam semua ini. Udah masuk hatam kedua, ketiga ini insya Allah. Meskipun nggak kelihatan wajah dan suaranya, tapi nampaknya. Masya Allah. Nah, Amin ya Allah, amin. aduh. Insya Allah. Kalau belum masih ada kesempatan lah. Ya minimal sekali hatam. Tapi kayaknya sih kalau satu kayak terlalu Mudah-mudahan 2 ya minimal. Amin. minimal 5 kan gitu. Insya Oh, Allah. 5. 5 amin nih. Gimana caranya itu ya? Insya Allah. Bisa insya Allah. Baik. Izin. Ini esensi yang pertama ya. Kedua, oh ini kok 100 ini siapa yang ngapus? Salah ini, mohon maaf nih. 1000 ini. Ini kayak saya baru bikin dari malam ngantuk nih. Malam ini lebih baik dari 1000 ya, ini mohon maaf. Ya, ini tapi esensi yang kedua udah kita bahas tadi. Malam penuh rahmat dan keberkahan. Ini esensi yang selanjutnya dari Al-Qadar tadi. Kemudian malam malaikat turun membawa rahmat dan keberkahan. Nah, itu ya, ini di antara esensi. Udah. Tidak terlalu panjang. Poin utamanya ini Anda sampaikan yang pertama, kalau yang lain sudah kita sebutkan tadi. Ayo, kita berharap ini menjadi istimewa dan mulia juga dengan Al-Quran, sebagaimana satu malam menjadi mulia gara-gara Al-Quran. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapan Lailatul Qadar itu turun? Kapan ini turun nih?
Biar kita siap-siap nih kan gitu. Biar kita siap-siap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk. Ya, ini hadisnya. Taharrau lailatal qadar fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Taharrau. Artinya carilah, kejar, enggak diem. Bukan tunggu saja, enggak. Kalau TJ tinggal jadi enggak ada. Enggak ada itu, ya. Tapi cari dan bahkan kejarlah. Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 akhir Ramadan. Ya, alhamdulillahnya tahun ini Ramadannya sepakat kan gitu. Jadi nggak ada perbedaan kapan ganjilnya. Tahun lalu kan terjadi perbedaan. Akhirnya ganjil menurut si A, genep menurut si B. Mau nggak mau setiap malam kita jadikan malam ganjil kan gitu. Nah, sekarang karena sepakat, tapi bukan berarti nanti akhirnya malam ganjil, oke semangat. Malam genapnya nggak ibadah sama sekali ya. Takutnya ternyata malam ganjil di Indonesia, malam-malam genap di Indonesia ternyata ganjil di Malaysia kan gitu. Takutnya kan gitu. Maka dalam hal ini no excuse. Ya, kalau bisa mah tiap malam 10 hari aja kok, 10 hari nggak ada lebihnya kan. 10 hari aja kejar itu. Nah, tapi kalau kita mau spesifik, malam ganjil yang dimaksud adalah ya malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Dari Ramadan ya. Tapi ada riwayat lain menyebutkan bahwa Lailatul Qadar sering berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Jadi nggak tentu. Oh, mana nih? Malam ini 27. Wah, besok kapan ya? Belum tentu. Kadang 21, 23, 25, 25. Ya, tapi seringnya gitu. Kalau melalui kisi-kisi yang disepil oleh Nabi ini, hadisnya sahih ini, maka ya ngejarnya 21, 23, 25, 27, 29. Ya. Kenapa disembunyikan? Ya, ini adalah rahasia Allah agar kita semakin giat beribadah di semua malam. Nah, takutnya tadi kan, menurut kita besok ini anggap besok tuh 22 ya. Santai ah. Ternyata besok itu 23 versinya Brunei Darussalam kan bisa jadi. Ternyata bisa jadi genap di waktu kita, ganjil di waktu yang lain. Maka kalau bisa ya semua malam dikejar. Ya. Pokoknya kalau ibadah kita berimbang dari tanggal malam 21 sampai tanggal 30 dijamin nggak ada yang kelewat. Pasti dapat kan gitu. Tapi kalau kita milih-milih antar tanggal 27, ternyata tanggal 1 gimana? Kita tanggal 21, ternyata tanggal 25 gimana? Kan gitu. Maka kalau bisa ya harus ada kesiapan nih. Dengan kata lain, ketika yang lain sudah mulai kendor untuk ibadah di akhir Ramadan, yang sholat terawihnya sudah pindah dari masjid ke mall, gitu. Umumnya kayak gitu kan itu. Masjid juga sudah mulai banyak kemajuan dan peningkatan softnya, gitu. Tapi kita yang ngaji ini ingin seperti di Mekah, di Madinah. Lihat. Ini barusan ini tadi Masya Allah ini baru tadi jam sebelum mulai tadi. Seperempat jam sebelum mulai tadi ada yang pamit ke pondok di sini. Minta doa dari santriwati semua. Mau berangkat umroh, Masya Allah. Jadi memaksimalkan ibadahnya, pengen iktikafnya di Masjidil Haram. Dan memang kalau di sana kita lihat itu lebih ramai daripada haji. Kebalikan di kita kan gitu. Kita sudah sibuk ngurusin nanti pakai baju baru yang mana, nanti ininya kemana, keluarin kemana. Aduh. Lebaran udah pasti datang. Tapi kesempatan Lailatul Qadar belum tentu dapat. Jadi kita fokus pada hal yang belum tentu ini ya, daripada sesuatu yang sudah pasti ada kan itu. Baik. Setelah kita mengenal, sekarang perlu disiapkan. Yang disiapkan bukan hanya pakaian saja. Pakaian sudah ada. Tapi mental dan spiritualnya. Mental dan spiritual. Secara persiapan mentalnya dan juga secara spiritual. Baik. Sebelum kita memasuki 10 hari terakhir Ramadan, ada satu hal yang harus kita siapkan. Apa itu? Hati. Ini yang paling penting, hati. Kalau hatinya nggak siap, ya
mau ikut kajian sampai 10 jam, ya nggak akan. Hatinya galau, resah, gelisah, mikirin utang, aduh, mikirin nanti hatinya sudah, aduh, nanti lebaran gimana, aduh. Maka hati ini perlu managing, di manage dulu ya, diatur dulu. Ibadah tanpa hati yang bersih, ibarat mobil tanpa bensin, tidak akan sampai ke tujuan. Ya, mau ke sana tapi hatinya mikirin ke sini, akan sampai. Aku tuh pengen, contohnya kan, aku tuh pengen apa? Pengen kumpul-kumpul temen gitu kan, tapi hatinya mikirin yang lain, nggak akan ketemu. Akhirnya bukbernya cuma wacana gitu. Ya gitu. Ini sama ya, kayaknya sama nih. Oh yuk kita reuni yuk, kita bukber sama. Hatinya kemana-mana, mikirin kerjaan, mikirin sana, nggak akan terjadi bukbernya kan gitu. Nah itu contoh, apalagi dalam hal yang sakral, yaitu persiapan akhir Ramadan. Maka yang paling utama adalah hati. Hatinya harus sinkron dulu, harus sefrekuensi dulu. Baik, ada kendala? Aman ya, nggak ada kendala ya? Jadi kalau ada kendala mohon izinnya disampaikan. Slide yang tadi Ustadz, Gimana? agak ada slide yang tadi ada jedanya sedikit ke freeze kayaknya. Oh Nah, ya ini. iya. Baik. Di ujung akhirnya itu tadi. Ya, Bang. Aman ya, hanya ini saja sih. Baik, aman ya, kita lanjutkan. Aman Ustadz. Baik, pertama detoksifikasi hati. Waduh, bahasanya ini ya. Ya, kita adalah di detox dulu ya. Hati adalah pusat kendali ibadah kita, ya. Hati kan gitu. Bukan hanya pusat ibadah kita, bahkan pusat dari anggota badan kita kan gitu. Kalau hatinya keruh ya udah. Maka di sini jika hati kotor, ibadah kita akan terasa berat dan tidak ikhlas. Sebaliknya hati yang bersih akan membuat kita ringan dan beramal. Nah ini, sebelum masuk 10 hari Ramadan, gimana? 15 hari ini, enjoy nggak ibadahnya? Enjoy nggak? Gampang nggak megang Al-Qurannya? Atau megang Al-Quran berat, tapi megang HP ini enteng gitu kan? Pilih mana? Al-Quran atau HP? Pilih nyekrol atau baca Quran? Sama ini ya. Yang berbicara ini sebenarnya ini untuk anak pribadi. Ya. Zikirnya terasa berat dan tidak ikhlas. Atau enjoy. Tiap kali mau rebahan dikit, lisannya itu nggak mau sabar. Lisannya itu subhanallah, astagfirullah. Sambil denger ini pun, wah, dari awal, bukan baru sekarang ya. Dari awal itu udah subhanallah, astagfirullah, la ilaha illallah. Tapi kalau baru mulai sekarang nggak apa-apa. Daripada nggak sama sekali ini. Ya. Ya, mungkin tadi belum terbiasa, sekarang dibiasakan. Nah, kalau itu merasa berat, berarti ada problem di hati kita. Karena kalau hati kita bersih, ringan. Segala amal itu ringan, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini sama tadi, yang mau umroh tadi tiba-tiba ringan sekali kan itu. Tiba-tiba datengin ke santri, santri berapa ada orang nih? Masya Allah. Langsung ngasih THR. Alhamdulillah ini dalam hati ini, hatinya bersih ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini kita tahadus binimah ya. Alhamdulillah ini tadi ngepasin, pas ini. Saya kira tadi saya terlambat tadi ya, gara tadi ada tamu yang pengen minta doanya, sekaligus ngasih santri-santri penghafal Quran dapat THR. Alhamdulillah kan itu. Ini anda lihat ini, Masya Allah. Ini ringan sekali. Karena isinya bukan hanya Soekarno. 100, bukan 100, 200 kan itu. Satu orang, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah ini kembali ke diri kita. Kita pun kalau kita ringan ibadah, ringan segalanya, bisa jadi hatinya. Ini tanda dari hati kita. Kalau kita masih berat, ya berarti ini PR. Anu tuh pingin sholat malam, tapi kok lewat terus ya. Nah hatinya berkotor. Atau ingin khatam Quran, tapi kok berat ya. Nggak khatam-khatam. Hari ini belum baca Quran. Ah, itu dah dari hatinya. Maka ini perlu didetoksifikasi hatinya. Ini langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya ini. Ya, nah kalau pengen detailnya nanti ada di tulisan Ana. Tapi Ana sampaikan secara singkatnya ya. Langkah-langkah membersihkan hati sebenarnya cukuplah tombol hati itu 5 perkaranya itu kan gitu kan. Itu kalau kita aplikasikan ya cukup ya.
Tapi ambil 3 dulu ya, yaitu pertama apa? Memperbanyak istighfar. Makanya tadi kita sampaikan ya, sambil mendengar ini nggak masalah hatinya mengatakan astagfirullah, 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 astagfirullah. Tipsnya gimana? Tipsnya luangkan waktu 10 menit aja setiap hari untuk beristighfar. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Kepanjangan, astagfirullah, astagfirullah. Kalau kepanjangan, astagfirullah, astagfirullah. Udah itu semenit udah buat 100. Tapi tanpa kita sadari hatinya tuh gugur tuh. Apa kotoran tuh istilah bahasa Perancisnya merotoli. Merotoli itu apa ya? Ya pada runtuh gitu. Kok merotoli? Iya. Sehingga kalau kita istighfar saja nggak bisa juga. Lah ini kan problem. Sudah disuruh istighfar nih sekarang, nggak mau istighfar juga. Ya Allah, seberapa berat kotornya hati kita ini. Ayo kita kan, cobalah sambil dengar, nggak ada kata terlambat daripada tadi belum dimulai nggak apa, sekarang kita mulai gitu. Dan bukan hanya saat ini juga, tapi nanti berkontinu. Ya, tiap pada sholat istighfar. Ya gitu kan? Atau mengkhususkan waktu mungkin pagi hari untuk zikir pagi, sore zikir pagi, sebelum tidur istighfar. Kalau itu saja belum bisa, harus tanya nih, kenapa? Kalau sudah disuruh istighfar nggak bisa juga. Saking berapa kotornya hati kita. Bukan, Recording in progress. oke, Sinyalnya jelek nih kayaknya Ustadz. betul. Naik turun nih sinyalnya. Nah inilah indahnya kalau online nih, alhamdulillah. Pahalanya makin banyak, alhamdulillah. Tapi nggak apa ya, mudah-mudahan tidak menjadi penghalang nih, nggak apalah. Baik. Ya, pertama istighfar tadi ya. Ya, mudah-mudahan Allah dinginkan hati kita untuk bisa istighfar. Kedua, Pak, hilangkan riak dan sombong. Menghilangkan riak dan sombong. Riak ingin dilihat orang lain, sombong termasuk penyakit hati yang merusak amal. Ya, sholat kita pun hancur gara-gara riak sombong. Dalam surat Al-Ma'un ya, ayat 4 ya. Wailul lil musallin, celaka orang sholat, orang sholat celaka. Iya. Kenapa? Alladzina hum 'an sholatim sahun, alladzina hum yura'un, riak, riak. Sholatnya hancur, puasanya hancur gara-gara riak sombong. Ya. Tipsnya gimana? Tipsnya setiap kali kita beramal, ngaji ini kan amal kan. Baca Quran amal ya. Tipsnya maka ingatkan dalam diri kita, ya Allah, ngaji ini hanya untukmu semata ya Allah. Aku niatkan ini untukmu, bukan untuk riak dan sumah. Nggak masalah, sisipkan kalimat itu. Supaya hati ini kita perlu diomongin kan gitu. Ya Allah, aku niatkan ini ya Allah, bukan untuk riak sombong ya Allah. Aku ini mau sedekah nih ya Allah, bukan untuk pamer, tapi untukmu semata ya Allah. Minimal kita mengingatkan diri kita. Kalau bukan diri kita mengingatkan, siapa lagi kan gitu. Nah, kalimat itu pun motivasi bagi kita. Supaya kita tuh, kalau kamu sombong enggak, ini saya yang sudah menyampaikan nih. Jangan sampai muncul kalimat riak dan sum'ah. Kemudian ketiga adalah maafkan orang lain. Nah, ini udah masuk Ramadan. Ini seharusnya sebelum Ramadan udah memaafkan ya. Tapi bisa jadi ya ada kesalahan lagi, maka maafkan. Ya. Tipsnya gimana? Tipsnya coba sebelum tidur daripada nyekrol TikTok, nyekrol apa YouTube dan lainnya, ayo sebelum tidur Tahu aja Ustadz. Enggak, saya lagi ngomongin diri saya sendiri, Bu. Kalau ada yang ngepasin ya mohon maaf gitu. Masya Allah. Tapi nggak apa ya. Kok ngepas ya? Baik. Ya, sebelum tidur kita maafkan semua orang ya. Seraya mengatakan lagi, tipnya itu seraya mengatakan, ya Allah sebelum aku tidur ini, semua orang yang hari ini mungkin menyakiti aku memaafkan mereka karena Engkau ya Allah. Simple ya. Tapi itu ada malaikat yang mencatat itu. Ya Allah hari ini tadi. Simpel ya Ustaz, tapi berat. Ya. Kenapa berat? Hatinya tadi. Oh, gitu ya. Belum terbiasa. Nanti kalau udah biasa insya Allah akan ringan insya Allah. Baik. Ya kita coba mulai pelan-pelan ya. Karena kalau belum terbiasa. Jadi kita sampaikan tuh segala sesuatu tuh gampang kalau sudah terbiasa gitu. Berat karena belum terbiasa.
Baik, kita lanjutkan. Kedua, nih cara kedua. Ini tentang apa tadi? Supaya nggak bingung ya, tentang apa tadi? Apa? Yaitu persiapan mental ya, nanti lupa lagi. Persiapan pertama Pak, detoksifikasi hati, hatinya diperbaiki dulu. Meskipun Ramadan sudah baik, nah ini lebih baik lagi sebelum masuk akhir Ramadan. Kedua, ketika hati udah benar, bangun niat yang kuat. Niatnya mau ngapain? Niatnya mau sekedar nunggu tuntas cepat-cepat selesai Ramadan atau niat untuk mengejar Lailatul Qadar. Nah, niatnya harus diniati dari sekarang. Ya Allah, sampaikan aku dengan Lailatul Qadar ya Allah. Niatkan mulai hari ini. Ya Allah, akhir Ramadan tinggal 5 hari lagi ya Allah. Tolong bantu niat untuk istiqomah. Ya, karena kalau nggak niatnya, gimana? Lailatul Qadar. Bukan apa namanya? Yang kalau kita kok putus-putus. Allahumma barik. Bukan yang itu loh yang Mohon doa yang izinnya, setiap habis sholat itu loh yang maksudnya. boleh dibantu? Apa sih, Bro? Tut, Tuti mau bertanya atau gimana, Tut? Maaf. Oke, terima Ya, kasih. lanjut. Mohon izin ya, bentar. Baik. Kita lanjutkan. Niat ya. Nah, langkah-langkah untuk supaya niatnya ini kuat, mulai hari ini, maka ada 3 langkah ini. Pertama adalah tulis target di 10 akhir itu apa. Ya, tulis. Ya, dan bukan hanya ditulis, tetapi juga ditempel kalau perlu di tempat kita sholat itu. Sehingga tiap malam itu kelihatan nih, mau sholat, ya ini. Kalau perlu dari HP, di reminder. Ini tanggal 21 nih, malam 21 nih. Target kamu ini, ya. Letakkan di tempat yang sering kita lihat, ya. Entah itu di dinding kamar, depan lemari, depan pintu, bahkan di reminder di HP. Supaya nanti ketika masuk 10 akhir Ramadan, ada target. 10 akhir Ramadan, 10 hari itu aku harus khatam sekali contohnya. Harus sholat malam setiap hari contohnya. Harus sedekah setiap hari contohnya. Kenapa? Biar supaya nanti kalau malam itu kita khotaman, berarti seakan-akan khotam 83 tahun berturut-turut. Kalau malam itu kita sedang sholat malam, seakan-akan sedang sholat malam sepanjang 83 tahun. Kalau di hari itu kita sedekah, seakan-akan sedekah sepanjang 83 tahun. Nah, kalau ini nggak ada target, ya nanti ya gitu-gitu saja. Harus target. Niatnya supaya apa? Supaya makin kuat. Kedua, Pak, visualisasikan keberhasilannya. Visualkan, ya, gambar, bayangkan, aku berhasil, gitu. Udah, jadi kita punya gambaran kemenangan, aku pasti menang. Nah, motivasi pasti menang itu sudah setengah dari kemenangan kan itu. Jadi husnudon itu sudah menghadirkan kemenangan. Ya, bayangkan kalau malam itu ada malam terkodar, ngebayangin dulu aja. Rasakan kebahagiaannya. Kemudian rasakan ketenangan yang akan kita dapatkan. Imam Syafi'i, ya, dikisahkan beliau itu selama 10 hari ngunci di kamar. Betul-betul uzlah, istilah orang-orang yang ahli ibadah itu uzlah. Tahu uzlah ya? Mengasingkan diri. Bukan semakin sibuk. Kalau kita kan sibuk shopping, sibuk ke mall, sibuk bukber sana sibuk, makin padat jadwal bukbernya ini kan gitu. Lihat Imam Syafi'i, sibuk ngunci pintu, nggak kemana-mana. Allahu Akbar. Tapi kalau kita ngunci pintu ya, bablas tidur kayak ini kalau nggak ada yang lain kan gitu. Ya harus ada temennya juga nih, bahaya nih kalau. Nah, yang ketiga adalah setelah memvisualkan keberhasilan, perbanyak doa. Sudah ada motivasi, ada hati yang bersih, ada niat, tapi kalau nggak dibantu doa, ini sombong. Iya. Maka mulai saat ini, mulai malam ini, perbanyak doa. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun karim,
tuhibbul afwa fa'fu Afwan. anna. Ya. Atau doa yang lainnya, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku. Jadi minta tolong pada Allah. Supaya Allah nanti menolong. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa Wasyukrika wa husni husni ibadah. ibadati. Itu dibaca tiap malam nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya nanti kita serahkan pada Allah. Jadi peran doa itu gimana? Peran doa itu ketika kita mungkin malam itu kita lalai, ngantuk, capek, tapi gara-gara doa itu Allah bangunkan kita. Kalau enggak tiba-tiba Allah datangkan orang lain, ayo ngaji malam 21 nih, malam 27 nih. Tiba-tiba kita semangat. Lah itu diantara karena doa itu. Ya. Jadi kalau kita sudah sandarkan punya hati yang bersih, niatan yang baik, kemudian ditutup dengan doa, nanti Allah yang akan menjaga kita. Tiba-tiba kita tuh ngantuk banget, capek, mau ibadah nggak bisa, udah pokoknya capek deh. Tiba-tiba ada aja, tiba-tiba Allah semangatkan. Biasanya jam 10 udah tepar, udah ngantuk gitu. Ya. Tiba-tiba di malam itu seger. Tiba-tiba baca Quran semangat. Kenapa? Karena sudah sefrekuensi. Allah jadikan kita di malam itu satu frekuensi dengan malam yang indah. Kenapa? Karena kita tawakal, perbanyak doa pada Allah. Ini penting ya, supaya nanti kita tidak terlalu merasa bangga dengan diri kita. Kemudian yang ketiga, konsisten. Ya, kan 10 akhir ini kan lanjutan dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Maka kalau kita sudah konsisten, saat ini sudah terbiasa baca Quran, terbiasa zikir, terbiasa ini, ya tinggal dijaga. Tinggal dijaga. Sebagaimana dalil dari Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Artinya, amal yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara konsisten. Ya, adwam, yang continue, meskipun sedikit. Dikit-dikit nggak apa-apa, yang penting terus-terus. Jadi mengejar konsistennya. Ya. Hari ini baca Quran, besok baca Quran, besok Quran. Setiap hari baca Quran terus, konsisten terus. Daripada nggak sama sekali kan gitu. Baik, langkah-langkah gimana? Langkah supaya konsisten dalam ibadah meskipun sedikit nih. Buat jadwal harian. Ya, kalau tadi kan target, kalau ini jadwal harian, memang jadwal ini sudah ibadah yang sudah terbiasa kita lakukan. Cuman kita ingin konsis gitu kan. Supaya ini ajak terus. Supaya kita mampu continue terus. Nah, maka harus bisa menentukan waktu khusus untuk ibadah. Misal, tentukan dari 24 jam, ambil 1 jam saja untuk tarawih kan gitu kan. Oke. Kemudian 30 menit ambil aja. Dari 24 jam kan banyak. Untuk ngaji, baca Quran, untuk tadabbur. Masa nggak bisa kan gitu? Masa 24 jam untuk nyekrol terus, untuk ngobrol terus, canda kan nggak? Nah, supaya konsisten harus dijadwalkan. Pokoknya setiap habis tarawih jangan diganggu contohnya. 1 jam harus dapat 2 juz contohnya. Nah, berarti kan itu sudah terjadwal. Harus konsisten. Tipsnya gimana tipsnya? Lagi-lagi gunakan HP. Kan kita daripada HP-nya digunakan untuk yang lain. Tulis di HP ini. Ini meskipun nama lainnya apa? Kita sebut nama lainnya ini adalah syaitonun gepengun. Nah, syaitan gepeng ini. Tapi kadang bermanfaat juga. Gunakan alarm gitu. Alarm. Jam 9 malam sampai jam 10 malam waktunya untuk 2 juz. 5 juz. Habis subuh. Gunakan untuk ini lainnya. Jadi berguna juga. Untuk Tapi dasar syaiton gepeng itu masuk aja message tuh Ustaz. Lihat dulu. Nah, itu dia. nah ini Masya Allah. Kuat-kuatan berarti ya. Kuat-kuatan antara malaikat sama setannya ya. Gitu. Iya. Masya Allah. Insya Allah nanti Allah mudahkan. Insya Allah mudahkan. Baik, kemudian konsistennya nggak terlalu berat-berat. Kalau memang 1 juz nggak bisa, ya udah. Berapa contohnya? Setengah juz. Nggak bisa juga. 1 lembar nggak bisa juga. Terus mau kapan setengah lembar nggak bisa juga gitu. Oke. Salat tahajud mulai ya. Dari saat ini kita biasain bareng-bareng ya. Nggak bisa banyak ya, 2 dulu. Sedekah pun juga nggak bisa ya, 10.000 dulu. Kalau nggak bisa 100.000 kan itu. Ya. Kalau anak pribadi kayak yang tadi ini nggak bisa nih.
Ini sekali sedekah nih, Masya Allah, santri di sini ada 30, belum ustazah-ustazahnya. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, kita ya dari yang terkecil dulu, yang penting continue. Sedikit, tapi konsisten, itu lebih baik daripada banyak, tapi hanya sekalian gitu kan. Sedikit, tapi continue, daripada banyak sama sekali. Baik, kita lanjutkan. Sudah persiapan, sekarang kita sukseskan dengan cara i'tikaf. Semua itu akan digapai kalau kita menggabungkan dengan ibadah khusus yang yang ada di ya setiap hari ada, tapi ini akan lebih mantap kalau disandingkan di akhir Ramadan. Ini akan terkenal i'tikaf. Kalau mungkin selama hidup belum pernah i'tikaf, ya kapan ini? Insya Allah tahun ini mau i'tikaf kan gitu. Kalau nggak bisa 10 hari, ya minimal ambil berapa hari. Atau kalau nggak bisa di masjid, ya minimal di rumahnya lah. Tiap malam itu dicoba untuk i'tikaf. Nah, kita akan masuk pada i'tikaf ya. I'tikaf adalah salah satu amalan sunnah. Amalan sunnah yang sangat dianjurkan di 10 hari terakhir Ramadan. I'tikaf bukan sekedar berdiam diri di masjid. Ya, bukan hanya pindah tidur. Kadang pindah tidur nih. Yang penting di masjid tidur. Enggak. Tapi retreat spiritual untuk fokus beribadah. Jadi digunakan untuk betul-betul momentum yang sangat sakral untuk dijadikan motivasi supaya semangat ibadah, bukan pindah tidur. Rasulullah SAW, ya beliau sendiri selalu i'tikaf di 10 hari terakhir, dan beliau menganjur umatnya untuk melakukan hal yang sama. Ini contoh kita, suri toladan kita pun juga melakukan demikian. Ya, yang dilakukan oleh Nabi di akhir Ramadan, syadda mi'zarah. Ya, mengencangkan sabuk beliau. Ya. Kemudian aiqadha lailah. Aiqadha ahlah. Bangunin keluarganya, dibangunin semua tiap malam. Kemudian menghidupkan wa ahya lailah. Ini 3 hal yang dilakukan oleh Nabi SAW. Mengencangkan sabuknya, artinya menjauhi pasangan. Tar dulu lah gitu, ntar dulu kan, fokus dulu nih. Kemudian setelah itu bangunin, ngajak yang lain, anaknya, kakaknya, saudaranya, ibunya dibangunin semua. Biar pahalanya nggak makan sendiri. Setelah itu bareng-bareng menghidupkan malamnya. Menghidupkan malamnya, bukan menghidupkan siangnya. Baik. Apa itu i'tikaf? I'tikaf secara bahasa berarti berdiam diri. Ya, secara bahasa, diam diri. Secara syar'i, i'tikaf adalah berdiam diri di masjid dengan niat ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, berarti bukan pindah tidur tadi ya. Niat berdiam diri di masjid, ya, di masjid, ya, dengan niat ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalilnya Rasulullah SAW, karena Nabi SAW ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Nabi senantiasa beritikaf 10 hari terakhir Ramadan hingga Allah wafat. Jadi beliau senantiasa itikaf. Ini teladan kita, padahal beliau dijamin masuk surga. Tapi beliau senantiasa itikaf. Kita yang belum dijamin masuk surga, belum tentu selamat, kok nggak mau itikaf? Sibuk dengan shopping-shopping. Ayolah ya, itikaf ya. Ya, ini saya ngomong untuk diri saya pribadi. Ya. Kalau ada yang ngepasin ya, ayo mari kita bareng-bareng. Nah, kita ubah perubahan. Ya, kita adakan perubahan. Bahkan di riwayat lain, Anda nggak nulis di sini, saya nggak sebutin. Bukan hanya 10 hari, bahkan dari tanggal 11 beliau. Dari tanggal 11 nih, sampai tanggal 30. 20 hari. Riwayat dari dari yang lainnya. Jadi Nabi luar biasa, i'tikafnya mengejarnya itu. Karena memang kalau kita mau mendalam, ada juga pendapat Lailatul Qadar itu dari tanggal 1, bukan akhir Ramadan. Ada yang mendapat seperti itu. Tapi kita fokus dulu lah, kalau kita nggak mampu semua Ramadan, ya minimal 10 Ramadan inilah yang puncaknya. Keutamaan i'tikaf. Kenapa 10 hari akhir Ramadan esok aku harus i'tikaf? Ya ini ya. Kenapa yang nyimak ini harus i'tikaf? Kenapa?
Ustaz. Kena freeze. Kenapa? Oh, kena freeze. Alhamdulillah. Baik. Sudah kedengaran, Bu? Sudah kedengaran? Udah jelas? Halo? Jelas Ustaz. Oh, jelas. Baik, kita lanjutkan ya. Ini pertanyaan nih untuk semua. Ini saya nggak memberikan anjuran, berarti udah saya tulis nih. Kenapa 10 hari akhir Ramadan esok? Mulai kapan? Harus itikaf. Mulai malam Jumat besok. Sekarang kan hari Sabtu ya. Malam Jumat besok tanggal 21. Harus sudah mulai itikaf. Berarti udah ada waktu 5 hari untuk persiapan. Terserah nyari di mana. Mau masjid di mana? Banyak. Ada mau di Istiqlal, mau di sana, mau di sini. Banyak tempatnya. Kenapa harus itikaf besok ini? Pertanyaannya bukan mau itikaf enggak ya? Enggak itu ya. Tapi udah harus itikaf ini. Aduh, yang punya kerjaan kan siang. Malam hari kan enggak kan itu. Ya, bisa insya Allah. Gimana caranya? Baik. Di antara yang bisa membantu jawaban, satu, karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang paling utama. Kapan lagi kesempatannya? Ketika adalah kesempatan untuk melepaskan diri sejenak lepaskan diri dari kesibukan dunia dan fokus beribadah. Apalagi ada jaminan Lailatul Qadar. Masa nggak capek ngejar dunia? Gitu. Dunia itu seperti kita lagi memegang gitu kan. Ini anggap ini apa? Ini oke ini ya. Ini nggak apalah, setan gepeng kita pegang lagi. Setan gepeng kita pegang lagi. Setan gepeng tapi berguna ya Ustaz. Alhamdulillah. Ini anggap ini dunia. Ini anggap ini dunia. Ya. Anggap ini dunia. Mau sampai kapan kita pegang, kejar terus? Iya. Sekali-kali lepaskan dulu lah. Lepaskan dulu. Capek megang kayak gini capek. Lepas sejenak. Dan kita merenungkan diri pada Allah. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga nanti lihat. Ya. Apa yang kita lelah-lelah mengejar, sedangkan yang kita kejar pun, ya dia akhirnya sirna juga kan gitu. Maka ini setelah akhir Ramadan ini kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, untuk meningkatkan kualitas ibadah. Untuk meningkatkan kualitas ibadah. Karena ini nggak akan kita dapat kalau kita 10 hari akhir masih sibuk. Sulit untuk dekat kepada Allah, sulit untuk meningkatkan ibadah. Ya gini-gini aja. Yang terjadi, lihat, masjid semakin kosong, mall semakin ramai, jalanan semakin ramai. Itu kan. Tapi kalau kita fokus itikaf, ya kita akan meramaikan masjid. Kita akan meningkatkan kualitas ibadah kita, kan gitu. Tergantung kita mau bagian yang mana, bagian yang meramaikan kayak umumnya orang, atau kita akan menyendiri di akhir Ramadan. Dan yang ketiga, meningkatkan peluang. Ini yang paling utama. Meraih Lailatul Qadar. Ya. Kalau masih sibuk dunia, peluangnya semakin kecil. Oh, yang ibadah saja peluangnya kecil, apalagi yang dia nggak ibadah kan gitu. Tapi kalau kita fokus dengan itikaf tadi, malam hari kita itikaf, peluangnya besar sekali. Tapi itikaf bukan pindah tidur tadi ya. Itikaf untuk retreat spiritual. Untuk betul-betul maksimal dalam ibadah. Ya. Kita lanjutkan. Ya, segelas fikih itikaf. Ini kita percepat aja fikihnya. Syaratnya, syarat itikaf ya muslim ya. Kalau orang kafir ya nggak bisa. Akal, berarti orang gila nggak bisa. Suci, berarti orang yang haid. Aduh, mohon maaf, yang haid nifas nggak bisa. Ya. Kemudian niat, adanya niat ya, yang diawali dengan niat. Jadi nggak asal keluar masuk masjid, nggak, harus diniatin. Kemudian rukunnya, ini kalau ini syarat ya, rukunnya pertama ya namanya etikaf berdiam diri minimal selama beberapa saat menurut sebagian ulama ya. Tapi kalau bisa ya apa, semakin panjang semakin bagus.
Nah, rukunnya hanya dua. Yang kedua adalah niat. Adanya niat, kemudian kedua adalah berdiam diri. Nggak ribet. Ya. Tapi kalau udah masuk masjid, jangan keluar masuk kan gitu. Udah fokus. Kalau saya udah masjid, masjid keluar lagi. Aduh, nanti terganggu. Itu juga pengganggu itikaf seperti itu. Keluar masuk. Udah fokus aja kalau udah masuk masjid. Tata cara itikaf. Pertama, pilih masjid. Nah, sekarang cari. Scroll-scrollnya cari masjid mana yang menyediakan itikaf. Biasanya udah komplit, paket komplit nih, ya. Sudah ada disediain tempatnya, sediain takjilnya, sediain bukanya, sediain sahurnya. Banyak. Ya, anak pribadi, kalau nggak pulang kampung, contohnya, kalau nggak pulang kampung, ya biasanya kita punya komunitas ngumpul di puncak sana. Ada apa kampung itu ya kita bawa keluarga, bawa anak istri, kawan-kawan semuanya kita ngumpul di sana dari tanggal malam 21 sampai malam 29. Ya, seperti itu. Jadi ya betul-betul menghabiskan waktu di situ, fokus kan gitu. Nah, ini sekarang silakan pilih. Insya Allah di Jakarta banyak banget. Ya bukan hanya di Istiqlal, bahkan di hampir semua teman masjid ada banyak, semuanya tersedia. Ya, tinggal kitanya mau atau enggak. Kedua, membawa perlengkapan tentunya enggak. Ya, langsung nongol aja nggak ada perlengkapan, ntar gimana? Mau perang nggak ada perlengkapan? Apa? Bawa Al-Quran, buku doa, perlengkapan ibadah lainnya, fikih itikaf kalau perlu. Ya, cari. Boleh membawa makanan dan minuman secukupnya, ya. Kalau mau sedekah lebih bagus, ya, meskipun sudah disiapkan oleh marbotnya, ya tapi kita bukan hanya yang konsumtif, tapi ya yang bersedekah tadi. Baik, kita lanjut. Tata cara selanjutnya, isi waktu dengan ibadah, ya. Baik sholat ataupun baca Quran, zikir, muhasabah diri. Nah ini. Jadi fungsikan waktunya untuk seperti ini. Ya. Ya kalau malam ada tahajud, pagi hari duha, rawatib dan lainnya. Baca Quran, target punya. Zikir, perbanyak zikir. Muhasabah, evaluasi diri. Ya, kemudian yang keempat, yang terakhir, menghindari hal yang membatalkan itikaf. Hindari apa? Keluar masjid tanpa keperluan mendesak. Wirawiri keluar masuk. Nah, yang keluarga suami istri tahan dulu, ya, jangan berhubungan. Apalagi naudzubillah murtad, ini batal. Baik, ini 4 cara itikaf sangat mudah insyaallah. Ya. Kemudian kita fokus kepada masih ada nih ya, mudah-mudahan masih ada waktu ya kita percepat tanda-tanda Lailatul Qadar. Tanda-tanda Lailatul Qadar. Ini lumayan banyak juga nih. Nanti kalau kiranya nambah dipercepat ya nanti ya anak share via bukunya ya. Bukunya baru semalam selesai ditulis, cuman ya belum tak rapikan, sebentar lagi dirapi insyaallah. Tanda-tanda ini bukan sekedar mitos ya. Jadi memang ada tanda-tanda ini, bukan kira-kira, tapi berdasarkan dalil-dalil yang sahih dari Al-Qur'an ataupun dari hadis. Nah, dengan memahami tanda-tanda ini, kita bisa lebih waspada dan bersemangat dalam ibadah. Mungkin sebagian sudah tahu ya, di antara tandanya apa saja. Pertama, ada tanda fisik dan lingkungan. Kalaulah malam itu ngepasin dengan datangnya Lailatul Qadar, maka udara dan cuacanya itu tenang. Ini dalilnya, ya, Lailatul Qadri laitun talaqatun baljah, la haratun wala baritah, tusbihu syamsu sawihataha dha'ifatan hamra. Ini di antara contoh ya, yaitu malam yang tenang, cerah, tidak panas dan tidak dingin. Pagi harinya matahari terbit dengan cahaya yang lemah dan kemerahan. Nah, biasanya ini orang yang biasa memaksimalkan ibadah di 10 hari, bukan hanya sekali 2 kali, berkali-kali, dia akan tahu. Oh, hari pertama ini suasana seperti ini, hari ketiga seperti ini, hari kelima seperti ini. Akan ada perbedaan. Ya. Dia ngerasa malam itu tenang, itu pagi harinya, oh ternyata betul, semalam itu ada. Itu ada. Ya, dan kita sering menemukan orang-orang yang seperti itu. Ya Allah alam, tapi kalau berdasarkan pengalaman beliau-beliau yang sudah iktikaf puluhan kali, ya seperti itu yang kita rasakan. Penjelasannya apa? Malam itu terasa tenang, tidak ada angin kencang ataupun badai. Kemudian suhu udara sejuk, tidak terlalu panas, tidak ataupun dingin. Ini tanda pertama. Tanda kedua, cahaya yang berbeda.
Beberapa riwayat menyebutkan bahwa pada malam Lailatul Qadar cahaya langit terlihat lebih terang di malam itu ya, dari biasanya lebih terang. Namun ini bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan cahaya yang lembut dan menenangkan. Ya kalau kita masih pemula, ya kayak anak yang pemula kan, ya mungkin nggak bisa mengira-ngira, tapi ya nanti akan terasa beda kok. Malam 1, 2, 3 itu akan beda. Kemudian matahari di pagi hari terbit dengan cahaya lembut tadi sudah kita sampaikan ya. Ya, cahaya matahari terlihat tidak menyilaukan. Warna matahari cenderung kemerahan ataupun kekuningan. Nah, ini tanda fisik ataupun tanda lingkungan. Terlepas dari tiga ini, sebenarnya saya menyebutkan satu, tapi nggak saya tulis. Ada satu riwayat lagi yang mengatakan bahwasanya Nabi malam itu Nabi Allah tampakkan malam itu dalam hadisnya dengan datangnya Lailatul Qadar. Jadi Nabi ditampakkan oleh Allah dengan hadirnya Lailatul Qadar. Tapi Nabi dilupakan oleh Allah. Allah melupakan Nabi. Maksudnya tanda-tanda semua yang detail itu dibuat lupa oleh Allah. Hanya satu yang membuat Nabi ingat, yaitu kala itu beliau ketika sujud, maka sujudnya dalam kondisi tanah basah. Sujudnya dalam kondisi tanah basah. Yang lainnya dilupakan oleh Allah. Nah, tentu ada Ada rahasia Allah. Nah, melalui hadis ini menunjukkan bahwasanya berarti tidak serta-merta selalu seperti kita sebutkan. Kalau yang kita sebutkan kan tenang malam harinya, tidak ada angin dan lainnya kan. Tapi melalui hadis tadi berarti terjadi hujan. Berarti memungkinkan di malam itu hujan juga menjadi tanda fisik datangnya Lailatul Qadar. Gitu ya. Jadi pada intinya ya banyak segala kemungkinan terjadi. Nah, kita berharap ya mudah-mudahan ya kita dapatlah entah kapan itu waktunya, ya kita berharap berjumpa dengan Lailatul Qadar. Kita lanjutkan. Tanda spiritual, secara spiritual individu ya. Selain tanda fisik ada juga tanda spiritual yang bisa dirasakan oleh orang yang beriman. Tanda ini lebih bersifat subjektif ya, nggak secara selalu benar ya. Dan hanya bisa dirasakan oleh hati yang bersih. Kalau hati kita bersih bisa merasakan ini. Ya, ini juga pengalaman dari para guru-guru kita yang dia mengatakan ketika selesai pagi hari ya contohnya, kita berkumpul gitu setelah malam itu kita udah menghidupkan malam, beliau melihat cahaya matahari dan beliau mengatakan semalam nampaknya sudah Lailatul Qadar. Tapi memang kita akui beliau ya hatinya bersih. Ya, bukan seperti kita tercampur-campur kan itu, udah gaduh-gaduh kan itu. Nah, ini orang-orang yang hatinya bersih itu bisa merasakan. Apa yang dirasakan? Hati yang tenang dan damai. Nggak tahu tiba-tiba di hari itu ketika malamnya dapat Lailatul Qadar, hari itu hatinya tenang gitu. Damai gitu. Nah, orang yang berhasil meraih Lailatul Qadar akan merasakan ketenangan, damai yang luar biasa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Kedua, semangat ibadah yang meningkat. Tiba-tiba di hari itu dia dari pagi sampai malam dia semangat ibadah. Berarti tandanya semalam dia dapat Lailatul Qadar. Jangan sampai malam tak tunggu enggak dapat nih, besok males Nah, ini kan berarti enggak dapat kan gitu. Nah, berarti harus semangat nih ya. Ya. Jadi pada malam itu orang yang beriman akan merasa semangat ibadah tanpa merasa lelah ataupun bosan. Tiba-tiba enggak ngantuk, tiba-tiba ini. Inilah karunia dari Allah untuk hamba yang bersungguh-sungguh, ya, yang sungguh-sungguh. Maka kalau tiba-tiba kita semangat ya mudah-mudahan itulah di antara tanda kita mendapatkan Lailatul Qadar. Terakhir, lalu bagaimana setelah Lailatul Qadar? Ya udah habis Ramadan ya kan gitu, habis Ramadan ya. Kira-kira bagaimana? Nah, kita tutup nih. Setelah kita berusaha maksimal untuk meraih Lailatul Qadar, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Kalaulah kiranya antum di antara antum yang mendapatkan Lailatul Qadar, tapi ana rasa semua dapat insyaallah. Baik yang mendengar atau berbicara dapat semua. Maka kalau sudah meraih, maka jangan melupakan satu hal. Apa itu? Menjaga keberkahan yang telah kita dapatkan. Karena nggak semua orang dapat itu. Bagaimana caranya? Nih, Lailatul Qadar bukanlah akhir perjalanan, tapi awal dari kehidupan baru yang penuh dengan rahmat dan ampunan Allah.
Jadi kalau sudah Lailatul Qadar bukan berarti bawahnya mau mati aja dah, enggak. Iya kalau mati, kalau enggak. Jadi dijadikan momentum sebagai seakan-akan baru lahir yang baru. Awal kehidupan yang baru. Kan gitu. Kemudian satu, jaga semangat ibadah pasca Ramadan. Jangan sampai teman-teman udah dapat Ramadan, udah Lailatul Qadar lumayan. Nampak sudah 83 tahun saya sudah ibadah. Ya udahlah mau tidur habis ini nggak mau ibadah lagi kan. Alhamdulillah. Nah, Ramadan adalah sekolah rohani. Ramadan adalah training kita untuk mengajar kita untuk disiplin dalam beribadah. Jangan sampai semangat itu hilang begitu Ramadan berakhir. Ya, jangan sampai hilang ketika Ramadan berakhir. Berakhir Ramadan, berakhir pula semangat ibadahnya. Itu orang yang di sana ya, bukan yang di sini. Kalau di sini mah semangat semua insya Allah. Istiqomah artinya setelah Ramadan pun semua semangat. Setelah Ramadan, jangan biarkan hubungan kita dengan Allah menjadi renggang. Sudah capek-capek 30 hari, ya, kemudian berjuang mati-matian di 10 hari terakhir. Kok habis Ramadan renggang? Loh, what happened kan itu? Teruslah menjaga ikatan dengannya melalui ibadah dan ketaatan. Terakhir, dengan menjaga keberkahan Lailatul Qadar, kita bisa terus meraih rahmat dan ampunan Allah sepanjang tahun. Mari kita jadikan Ramadan sebagai titik awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Amin, Rasa Rabbal itu, Alamin. mudah-mudahan ini bisa difahami semua ya, menjadi bekal yang terbaik untuk kesiapan kita menyongsong 10 hari akhir Ramadan yang akan datang. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah, Ustaz. Baik, mungkin ada pertanyaan yang bisa didiskusikan. Kalau ada dipersilakan. Ya. Teman-teman, silakan kalau ada yang mau bertanya, mumpung sebentar lagi ada kita 10 hari Ramadan ini, terakhir Ramadan, kita bisa bertanya-tanya tentang malam Lailatul Qadar.